Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ridil Hana. Saya berasal dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Keragaman Pasar dan Efisiensi Pemasaran Lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Adapun lebih jelasnya dapat disaksikan pada video berikut ini. Untuk outline pada penelitian ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, serta yang kelima ada kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan kerangka pemikiran. Pada era globalisasi saat ini menilai adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengambil tindakan untuk membuat serta mendukung konsep yang mengusung tentang ekonomi kemasyarakatan. Pertumbuhan suatu ekonomi dapat ditandai dengan tumbuhnya sektor ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan contoh dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ini tentunya mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Pemberdayaan di sektor UMKM yaitu dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan pada masyarakat kalangan bawah melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu UMKM olahan hasil pertanian. Pada usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau individu baik berupa kerajinan tangan maupun olahan hasil pertanian. Nah, olahan hasil pertanian ini biasanya berupa keripik singkong, keripik pisang, keripik ubi jalar, stik ubi jalar, marning jagung, dan lanting. Serta masih banyak produk-produk lainnya yang didapatkan dari produk hasil olahan pertanian. Salah satu produk pertanian yang kerap diolah menjadi olahan pangan dalam usaha mikro kecil menengah yaitu biasanya berupa ubi kayu atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan singkong. Provinsi Lampung adalah salah satu penghasil ubi kayu yang terbesar yang ada di Indonesia. Jumlah produksi ubi kayu per tahunnya rata-rata mencapai 7.136.599 ton. Data produksi ubi kayu pada kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017, rata-rata luas panen itu mencapai 271,629 hektar. Sedangkan produktivitas itu rata-rata mencapai 262,64 kuintal per hektar. Kemudian produksi untuk rata-rata seperti yang saya sebutkan tadi mencapai 7.136.599 ton. Meskipun terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2017, namun Provinsi Lampung tetap menjadi provinsi yang menghasilkan ubi kayu terbesar di Indonesia. Penyebab terjadinya penurunan produksi ubi kayu di Provinsi Lampung ini ditandai dengan berkurangnya luas lahan yang ada di Provinsi Lampung dikarenakan pembangunan perumahan bersubsidi ataupun dijadikan pembangunan pertokoan untuk dijadikan lokasi usaha yang dianggap lebih menguntungkan pada pihak-pihak tertentu. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang saya pilih sebagai tempat penelitian melakukan penelitian tugas akhir yaitu berada di Kabupaten Pesawaran. Karena Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu lokasi usaha mikro kecil menengah yang memproduksi olahan berbasis komoditas pertanian. Agroindustri yang ada di Kabupaten Pesawaran merupakan suatu pemanfaatan hasil pertanian menjadi produk olahan pangan. Manfaat dari adanya agroindustri ini yang dirasakan oleh para masyarakat yaitu mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan mendapatkan penghasilan pokok dari usaha agroindustri yang mereka jalankan selama ini. Adapun data-data mengenai jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baik, pada tabel di atas dapat dilihat yaitu data pelaku UMKM Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018. Di sini ada 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran dengan kecamatan paling tinggi yaitu berada di Kecamatan Kedondong, kemudian kecamatan kedua itu Kecamatan Negeri Katon, dan kecamatan yang ketiga yang tertinggi jumlah usaha mikro kecil menengah yaitu berada di Kecamatan Gedung Tataan sebesar 325.
Kecamatan Gedong Tataan terdapat 325 pelaku UMKM, terbanyak ketiga sebagai sentra industri olahan makanan ringan berbasis komoditas pertanian, seperti jagung dan ubi kayu. Baik, masih di tabel lanjutan, di sini ada daftar jumlah industri rumahan atau UMKM yang memproduksi makanan ringan di Desa Karanganyar. Ada 14 jumlah olahan makanan ringan yang diproduksi di Desa Karanganyar ini. Tertinggi yaitu berada pada produk lanting singkong. Di sini ada jumlah 40 UMKM yang produksinya. Kemudian tertinggi kedua di sini ada Maring Jagung dengan jumlah 26, dan tertinggi ketiga yaitu ada dari keripik singkong, yaitu 24 responden atau 24 UMKM. Di sini saya memilih lanting singkong yang merupakan komoditas produk tertinggi yang diolah di Desa Karanganyar ini. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu usaha pemasaran yang dijalankan dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produk dari produsen ke konsumen dengan rantai pemasaran yang singkat, sehingga mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dikeluarkan oleh konsumen akhir kepada semua pihak yang terkait dalam kegiatan pemasaran tersebut. Pemasaran dapat dianggap efisien apabila mampu memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu mampu menyampaikan hasil produksi dari produsen ke konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua yaitu mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan oleh konsumen yang kepada semua pihak yang terkait dalam proses pemasaran produk tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu menganalisis saluran pemasaran lanting dan faktor-faktor penentunya yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis margin pemasaran dan keuntungan usaha lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dan tujuan yang ketiga yaitu menganalisis efisiensi pemasaran lanting dan peragaan pasar di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Manfaat penulisan yang pertama bagi peneliti yaitu dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh untuk salah satu syarat yang diajukan dalam memperoleh gelar sarjana terapan pertanian di Politeknik Negeri Lampung. Bagi manfaat yang kedua bagi peneliti lain yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pembanding sebelum melakukan penelitian serupa. Kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu bagi para pengambil kebijakan agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahan informasi sebelum menentukan kebijakan lain yang terkait dengan alur pemasaran lanting. Berikut merupakan kerangka pemikiran tentang keragaan pasar dan efisiensi pemasaran lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dapat dilihat pada gambar di atas yaitu dari pelaku usaha lanting atau produsen. Kemudian ke alur selanjutnya itu ada lembaga pemasaran yang terlibat seperti produsen, pedagang perantara dan konsumen akhir. Kemudian dapat mengetahui margin pemasaran lanting dari pelaku usaha lanting atau produsen. Ini dianalisis melalui metode SCP yaitu struktur pasar atau market structure, perilaku pasar atau market conduct, dan keragaan pasar atau market performance. Dari metode SCP tersebut dapat diketahui saluran pemasaran lantingnya. Kemudian dari saluran pemasaran lanting dan margin pemasaran lanting dapat diketahui hasil efisiensi pemasaran lanting yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Untuk bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada 6 poin yang ada di tinjauan pustaka. Yang pertama adalah olahan ubi kayu, yang kedua lembaga pemasaran, yang ketiga efisiensi pemasaran, yang keempat saluran pemasaran, yang kelima margin pemasaran, dan yang keenam adalah penelitian terdahulu. Baik, di slide ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Di sini saya mengacu dari beberapa penelitian, di antaranya yang pertama yaitu analisis efisiensi pemasaran emping melinjo di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan hasil penelitian yaitu pemasaran emping melinjo di Bandar Lampung memiliki 2 saluran pemasaran. Saluran pertama dari produsen ke konsumen dan saluran kedua produsen dan pengecer lalu ke konsumen. Biaya, keuntungan dan margin dari kedua saluran pemasaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan presentase margin yang bersaing yaitu di atas 50%. Saluran pemasaran 2 lebih efisien dibandingkan dengan saluran pemasaran 1. Untuk
yang kedua yaitu efisiensi pemasaran emping melinjo di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dengan hasil penelitian yaitu yang pertama, terdapat 4 saluran pemasaran emping melinjo di Kabupaten Bantul, yaitu satu saluran tidak ada pedagang perantara antara pengrajin langsung ke konsumen, dan yang 3 saluran selanjutnya yaitu melibatkan pedagang perantara, yaitu pedagang pengupul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Untuk yang kedua yaitu margin dan keuntungan pemasaran terbesar terdapat pada saluran pemasaran yang melibatkan semua pedagang perantara, yaitu pedagang pengupul, pedagang besar, dan pedagang pengecer, atau saluran keempat. Kemudian yang ketiga yaitu saluran pemasaran yang paling efisien, yaitu adalah saluran pemasaran yang hanya melibatkan lembaga pemasaran pedagang pengecer saja, atau saluran yang kedua. Baik, untuk slide selanjutnya masih tentang penelitian terdahulu yang saya acu untuk melaksanakan penelitian tugas akhir. Penelitian yang ketiga yaitu perihal analisis efisiensi pemasaran agroindustri Lamping di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dengan hasil penelitian yang pertama yaitu rata-rata besaran pendapatan produsen agroindustri Lamping di Kecamatan Negeri Katon sebesar Rp2.018.932 per bulan atas biaya tunai dan Rp1.649.645 per bulan atas biaya total, dan nilai RC atas biaya tunai sebesar 1,38 dan nilai RC atas biaya total sebesar 1,29, sehingga agroindustri Lamping layak untuk diusahakan atau dijalankan. Yang kedua yaitu agroindustri Lamping di Kecamatan Negeri Katon menggunakan 4 saluran pemasaran berdasarkan nilai rasio profit margin atau RPM, nilai pangsa produsen, dan elastisitas transmisi harga. Harga secara keseluruhan pemasaran Lamping cenderung tidak berjalan sempurna. Dengan kata lain, pemasaran yang berlangsung dapat dikatakan belum efisien. Kemudian acuan saya yang keempat atau yang terakhir yaitu efisiensi pemasaran durian atau Durius Sibetius di Desa Wisata Durian, Kelurahan Sumber Agung. Dengan hasil analisis yaitu berdasarkan analisis saluran pemasaran durian, saluran yang paling efisien adalah saluran pemasaran ketiga, yaitu dari petani, pedagang pengecer, dan ke konsumen. Dan berdasarkan struktur, perilaku pasar, dan margin yang tidak menyebar dengan rata, maka pemasaran durian dapat disimpulkan belum efisien dan cenderung membentuk pasar oligopson. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian tugas akhir saya, yang pertama yaitu ada waktu dan tempat penelitian, yang kedua ada rencana penelitian, yang ketiga ada metode pengumpulan data, yang keempat ada jenis penelitian, yang kelima metode pengambilan sampel, yang keenam metode analisis data, dan yang ketujuh adalah definisi operasional variabel. Baik, untuk selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang saya lakukan, yang pertama yaitu tempat penelitian di Desa Karanganyar, Kecamatan Gunung Tetan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian waktu yang saya lakukan yaitu dimulai pada bulan September 2019 dan berakhir pada bulan September 2020. Baik, untuk rancangan penelitian, yang pertama ada metode survei dengan data deskriptif dan data kuantitatif. Kemudian yang kedua ada metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode primer dan metode sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu metode pengambilan sampel secara stratifikasi atau stratified random sampling. Dan dengan jenis non-proportional stratified random sampling, yaitu proporsi atau persentase sampel di setiap lapisan tidak sama dengan pengambilan sampel lembaga pemasaran menggunakan teknik bola salju atau snowball sampling. Baik, pada tabel di atas dilihat yaitu tabel jumlah sampel dari produsen Lamping. Di sini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama dari golongan produsen yang mendapatkan omset per tahun di atas 20 juta rupiah dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 18 orang dengan jumlah persentase sampel sebesar 15%. Dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 3 orang pelaku usaha. Kemudian yang kedua yaitu golongan orang
golongan pelaku usaha yang mendapatkan omset kurang dari 20 juta per tahun dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 22 pelaku usaha. Kemudian besaran presentasi yaitu 10% didapatkan jumlah sampelnya itu 2 orang. Dengan total seluruhan jumlah pelaku usaha 40 orang, presentasi sampelnya 25% dan jumlah sampelnya 5 orang. Penentuan sampel lembaga pemasaran dengan teknik bola salju atau snowball sampling ditetapkan jumlah sampel sebagai berikut. Yang pertama, pedagang pengepul tingkat desa sebanyak 2 orang pengepul, yaitu pedagang pengepul gendis dan pedagang pengepul mahkota. Kemudian pedagang pengecer sebanyak 10 orang pengecer. Yang ketiga, konsumen yang membeli produk lantin sebanyak 20 orang. Pemilihan responden ini untuk memperoleh data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan pada setiap responden. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang pertama ada saluran pemasaran, yang kedua ada produsen, yang ketiga lembaga pemasaran, yang keempat konsumen akhir, yang kelima pelaku usaha, yang keenam margin pemasaran, yang ketujuh efisiensi pemasaran, yang kedelapan tengkulak. Masih tabel lanjutan perihal definisi operasional variabel, yaitu yang ke-9 ada pedagang pengepul, yang ke-10 ada pedagang besar, yang ke-11 agen penjualan, yang ke-12 pengecer, yang ke-13 persentase margin pemasaran, dan yang ke-14 adalah yang ke-14 yaitu produser share. Selanjutnya yaitu perihal tentang analisis data. Untuk biaya produksi dapatkan rumus yaitu biaya total TC sama dengan TVC plus TFC, dengan keterangan TC merupakan biaya total atau total cost, TFC yaitu biaya tetap atau total fixed cost, dan TVC yaitu biaya variabel atau total variable cost. Kemudian untuk menghitung keuntungan didapatkan rumus yaitu P sama dengan TR min TC, dengan keterangan P yaitu keuntungan, TR yaitu pendapatan atau total revenue, dan TC yaitu biaya total atau total cost. Masih lanjutan tentang analisis data yang kemudian yaitu margin pemasaran, yaitu M sama dengan PR min PF, di mana M itu margin pemasaran, PR itu harga di tingkat pengecer, dan PF yaitu harga di tingkat petani atau di tingkat produsen. Kemudian efisiensi pemasaran yaitu EP, biaya pemasaran dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan dikalikan dengan 100%. Dengan kaidah keputusan yaitu 0-33% yaitu efisien, 34-67% kurang efisien, dan 68 hingga 100% tidak efisien. Masih lanjutan tentang analisis data. Di sini ada rumus tentang pangsa pasar atau producer share yang didapatkan yaitu dari PS sama dengan PF per PR dikalikan 100%, di mana keterangannya yaitu PS bagian harga lanting yang diterima oleh produsen, kemudian PF harga lanting di tingkat produsen, kemudian PR yaitu harga lanting di tingkat konsumen. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan 4.1 gambaran umum daerah penelitian. Untuk gambaran umum Kabupaten Pesawaran didapatkan informasi perihal letak geografis dan keadaan demografis. Untuk letak geografis, Kabupaten Pesawaran terletak pada 104,92 derajat sampai 105,34 derajat bujur timur dan 5,12 derajat sampai 5,84 derajat lintang selatan. Yang di dalamnya terdapat 11 kecamatan dengan total luas wilayah 117.377 hektar. Untuk keadaan demografis, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pesawaran mencapai 389 jiwa. Saya ulang, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pesawaran mencapai 436.389 penduduk. Dengan pembagian untuk pria dan wanita, penduduk pria sebesar 219.587 jiwa, kemudian penduduk wanita sebesar 296.802 jiwa. Selanjutnya yaitu slide tentang gambaran umum Desa Karanganyar, di mana Desa Karanganyar memiliki luas wilayah sebesar 366,54 hektar dan di dalamnya memiliki batas-batas wilayah dengan daerah lain seperti Balas Utara berbatasan langsung dengan Desa Keagungan Ratu,
Batas selatan berbatasan langsung dengan Desa Bagelen, batas barat berbatasan langsung dengan Desa Potuarjo, dan batas timur berbatasan langsung dengan PTP Wai Berulu. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perihal tentang keadaan sosial Desa Karanganyar. Di sini ada 3 lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Karanganyar. Yang pertama atau pada tabel 7 yang tertera pada tabel di atas, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa Karanganyar. Di sini di dalamnya terdapat Posyandu, Karang Taruna, kelompok tani, PKK dan LPM dengan total 13 kelompok di dalamnya. Kemudian di tabel 8 ada Lembaga Sekolah Desa Karanganyar. Di sini ada PAUD, TK, SD, dan SMP dengan total 7 kelompok. Kemudian pada tabel 9 yaitu tentang Lembaga Keamanan Desa Karanganyar. Di sini ada 3 kelompok di dalamnya, yaitu Hansip dan Linmas, kemudian Mitra Babin Kaptibnas Polri, dan Mitra Koramil atau TNI dengan total 12 orang. Baik, untuk tabel selanjutnya yaitu tentang karakteristik responden produsen. Pada tabel 10 menjelaskan tentang usia produsen ranting di Desa Karanganyar, yaitu terdapat 2 golongan. Yang pertama yaitu golongan umur 30 sampai 39 tahun dengan jumlah produsen 3 orang dengan persentase 60%, dan golongan yang kedua yaitu dengan umur 40 sampai 44 tahun dengan jumlah produsen 2 orang dengan persentase 40%. Dengan demikian didapatkan hasil jumlah produsen 5 orang dan persentase 100%. Untuk tabel 11 klasifikasi pendidikan formal produsen ranting, yaitu terdapat 3 golongan di dalamnya, yaitu SD, SMP, dan SMA. Untuk kategori SD yaitu terdapat jumlah produsen sebanyak 1 orang dengan persentase 20%. Kemudian untuk kategori SMP atau sekolah menengah pertama yaitu jumlah produsen 1 orang dengan persentase 20%, dan untuk kategori SMA atau sekolah menengah atas yaitu jumlah produsen 3 orang atau dengan persentase 60%, sehingga didapatkan total responden yaitu sebesar 5 orang dan jumlah persentase 100%. Masih di tabel lanjutan yaitu tentang tabel 12 pengalaman usaha produksi lanting, yaitu dibagi menjadi 2 golongan lagi. Yang pertama ada golongan pengalaman produsen selama 5-10 tahun dengan jumlah produsen 2 orang dengan prestasi 40%, dan golongan yang kedua yaitu dengan pengalaman produsen selama 11-20 tahun dengan jumlah produsen 3 orang dengan persentase 60%, sehingga didapatkan jumlah produsen 5 orang dan persentase 100%. Tabel 12 menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing produsen dalam hal memproduksi lanting sudah menunjukkan kurun waktu yang cukup lama. 40% diantaranya yaitu berkisar antara 5 hingga 10 tahun. Kemudian 60% lainnya yaitu berkisar antara 11-20 tahun. Hal ini menandakan bahwa keberadaan produsen lanting yang ada di Desa Karanganyar ini sudah ada sejak dahulu. Tabel selanjutnya itu karakteristik responden pedagang pengumpul. Pada tabel 13, klasifikasi usia, pendidikan formal yang ditempuh, dan pengalaman usaha yang dilakukan, yaitu yang pertama ada Bapak Suparyanto dengan umur 40 tahun, pendidikan diploma, pengalaman usaha 5 tahun, dan nama merek usaha yaitu Mahkota. Kemudian yang kedua ada Bapak Agus dengan usia 37 tahun dengan pengalaman pendidikan yaitu tamatan sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian pengalaman usaha yang dijalankan yaitu 5 tahun dengan merek usaha yaitu Gendis. Tabel 13 menjelaskan bahwa terdapat 2 pedagang pengepul tingkat desa yang menampung hasil produksi lanting. Kemudian produk tersebut disalurkan ke pedagang tingkat pengecer di berbagai lokasi. Kedua pedagang pengepul tersebut masing-masing memiliki nama dagang yang berbeda-beda, yaitu Mahkota dan Gendis. Pada tabel tersebut diketahui bahwa keberadaan pedagang pengepul belum cukup lama, yaitu masing-masing berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Lokasi kedua pengepul tersebut beralamatkan di Jalan Beranti Raya kilometer 15 Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Baik, untuk karakteristik responden pedagang pengecer pada tabel 14 ini menceritakan tentang usia responden, pendidikan formal yang ditempuh, dan pengalaman usaha responden pada pedagang pengecer. Untuk jumlah responden pedagang pengecer yaitu sebanyak 10 orang yang saya pilih, yaitu diantaranya dengan nama yang pertama Ibu Aminah dengan usia 29 tahun, alamat Taman Sari, pendidikan SMA, dan lama usaha 3 tahun. Yang kedua adalah Bapak Sugianto, usia 40 tahun, alamat Wiono, tamatan pendidikan SMA, dan lama usaha 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Aan Setiawan dengan usia 35 tahun, alamat Wiono,
pendidikan SMA dan lama usaha 5 tahun. Yang keempat ada Ibu Yeni Agustina dengan usia 29 tahun dengan alamat Negeri Katon, tamatan SMA dengan lama usaha yaitu 5 tahun. Yang kelima ada Ibu Sugini dengan usia yaitu 42 tahun, alamat Gedung Tataan, pendidikan SMP, lama usaha 6 tahun. Kemudian Ibu Siti Julia usia 37 tahun dengan alamat di Metro, pendidikan SMA, lama usaha 4 tahun. Susilawati usia 35 tahun, alamat Lampung Timur, pendidikan SMP dan lama usaha 5 tahun. Kemudian ada yang ke-8 ada Bapak M. Khairul dengan usia 40 tahun, alamat Gedung Tataan, pendidikan SMA dan lama usaha 7 tahun. Kemudian yang ke-9 ada Ibu Ayu Setianing dengan usia 35 tahun, alamat Metro, pendidikan SMP dengan lama usaha 5 tahun. Dan yang kelima yaitu dengan nama Ibu Nita usia 34 tahun, alamat Gedung Tataan, pendidikan SMA dengan lama usaha 3 tahun. Baik, untuk tabel selanjutnya perihal tentang karakteristik responden konsumen akhir. Di sini konsumen akhir yang saya pilih berjumlah 20 orang di setiap saluran lembaga pemasaran yang terlibat tentunya. Dengan tabel 15 menceritakan tentang klasifikasi usia pada konsumen akhir produk Lanting dengan dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama ada usia dengan kurun waktu 20-30 tahun dengan jumlah responden 9 orang dengan presentase 45%. Yang kedua ada 31-40 tahun dengan jumlah responden sebesar 5 orang dengan presentase 25%. Dan usia dengan jarak antara 41-50 tahun, jumlah responden yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Dengan demikian didapatkan total responden sebanyak 20 orang dan persentase sebanyak 100%. Untuk tabel 16 menceritakan tentang klasifikasi pendapatan pada konsumen akhir di produk Lanting. Dari 20 orang responden tersebut, kebetulan saya mendapatkan informasi tentang pendapatan yang mereka dapati per bulannya, yaitu di sini dengan saya bagikan 4 kelompok di dalamnya. Kelompok pertama yaitu pendapatan antara 500.000 sampai 1 juta per bulan dengan jumlah responden 10 orang dengan persentase 50%. Yang kedua yaitu pendapatan antara 1.100.000 sampai dengan 2 juta dengan jumlah responden 8 orang dengan total responden 40%. Kemudian pendapatan dengan jarak 2.100.000 sampai dengan 3 juta rupiah dengan jumlah responden 1 orang, persentasenya 5%. Dan pendapatan dari 3.100.000 rupiah sampai 4 juta itu dengan jumlah responden 1 orang dengan persentase 5%, sehingga didapatkan total jumlah responden 20 orang dan jumlah persentase 100%. Oke, sekarang sudah memasuki tahap 4.2 analisis saluran pemasaran Lanting dan faktor-faktor penentu, yang mana 4.2.1 perihal analisis saluran pemasaran Lanting. Pada tabel di atas dapat diketahui alur dari saluran pemasaran Lanting yang terlibat di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Di sini saluran pemasaran yang pertama yaitu dari produsen langsung ke konsumen akhir. Kemudian saluran yang kedua dari produsen ke pengecer ke lembaga pengecer, kemudian ke konsumen akhir. Kemudian saluran yang ketiga yaitu dari produsen ke lembaga pedagang pengepul, kemudian ke konsumen akhir. Dan saluran yang keempat yaitu adalah dari produsen ke pedagang pengepul, kemudian ke lembaga pengecer, kemudian ke konsumen akhir. Dengan gambar 2, saluran pemasaran produk Lanting di Desa Karanganyar dengan keterangan sebagai berikut. Saluran pemasaran pertama yaitu garis lurus, saluran pemasaran kedua garis tebal, saluran pemasaran ketiga yaitu garis terputus-putus, dan saluran pemasaran keempat dengan garis setengah terputus. Baik, di tabel selanjutnya yaitu ada tabel perbedaan harga pada setiap saluran pemasaran. Di sini ada 4 saluran pemasaran. Pada saluran pemasaran pertama yaitu produsen menjual dengan harga 17.500 dan konsumen akhir membeli dengan harga sama yaitu 17.500. Artinya belum ada perbedaan harga. Untuk saluran pemasaran kedua yaitu produsen menjual dengan harga 17.000 dan tingkat pengecer yaitu menjualnya dengan harga 24.000 sehingga konsumen akhir membelinya dengan harga 24.000. Di sini sudah ada perbedaan harga yang lumayan jauh di antara kedua di antara
saluran pemasaran ini. Kemudian yang ketiga yaitu produsen menjual dengan harga 14.000 per kilogram, kemudian pedagang pengepul yaitu menjual dengan harga 18.500 per kilogramnya, sehingga konsumen akhir membelinya dengan harga 18.500. Untuk saluran pemasaran keempat, di sini ada produsen yang melibatkan semua lembaga pemasaran. Produsen menjual dengan harga 14.000 rupiah per kilogram, kemudian pedagang pengepul menjual dengan harga 17.000 rupiah per kilogram, dan pedagang pengecer yaitu menjual dengan harga 24.000 rupiah per kilogram, sehingga konsumen akhir membelinya dengan harga 24.000 per kilogram. Untuk saluran pemasaran keempat ini semua lembaga pemasaran terlibat, sehingga perbedaan harga yang cukup jauh terjadi di pemasaran kedua dan pemasaran keempat. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu 4.2.2 perihal faktor-faktor penentu saluran pemasaran lanting. Faktor yang pertama yaitu pertimbangan pasar. Faktor ini merupakan minat konsumen atau keinginan konsumen mengenai kebutuhan suatu produk makanan ringan sebagai pelengkap untuk mengisi waktu luang. Konsumen rela mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mendapatkan makanan ringan yang mereka minati. Loyalitas konsumen inilah memberikan peluang yang besar bagi para pengecer untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu faktor tentang pertimbangan produk. Tekstur yang renyah membuat produk ini mudah rusak jika salah dalam pengiriman. Selain itu, produk ini cukup memakan banyak tempat dalam proses pengiriman, sehingga biaya pengiriman produk ini dimanfaatkan oleh pedagang pengecer untuk meningkatkan harga. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pertimbangan perantara. Faktor ketiga yang menjadi salah satu keunggulan yaitu aspek pelayanan. Adapun contoh dari aspek pelayanan yang diberikan oleh pedagang pengecer atau pedagang perantara yaitu berupa kemasan yang diberikan yaitu dibuat dengan semenarik mungkin untuk menarik selera pembeli dan disertai dengan fasilitas-fasilitas tempat yang memadai atau lokasi yang strategis. Baik, untuk selanjutnya yaitu 4.3 analisis margin pemasaran dan keuntungan usaha lanting. 4.3.1 perihal analisis margin pemasaran usaha lanting. Untuk tabel 18 seperti yang tercantum pada tabel yang di atas, yaitu dapat dilihat dari setiap saluran dari produsen, margin pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Di sini margin saluran pertama yaitu dari produsen sebesar 17.500. Margin dari saluran kedua, total margin dari saluran kedua yaitu dari produsen sebesar 17.000 dan dari pengecer sebesar 5.581, sehingga didapatkan total 22.581. Kemudian pada saluran ketiga yaitu dari produsen mendapatkan margin sebesar 14.000, kemudian pedagang pengepul sebesar 4.389 dengan total 18.389 rupiah. Kemudian pada saluran keempat dari produsen mendapatkan margin 14.000, dari pedagang pengepul 2.889, pedagang pengecer 5.581 dan dengan total margin pada saluran keempat ini sebesar 22.470 rupiah. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu 4.3.2 tentang keuntungan usaha lanting. Di sini ada tabel 19 yang menceritakan tentang rincian penerimaan, biaya total dan keuntungan produksi lanting. Dapat dilihat pada tabel di atas yaitu penerimaan dengan total 265.680.000 dengan persentase 100%. Kemudian biaya variabel yang dikeluarkan oleh produsen dalam kurun satu waktu dalam kurun satu tahun, yaitu 171.172.800 rupiah atau persentase 64,42%. Kemudian biaya tenaga kerja yaitu 34.579.200 rupiah dengan total persentase 13,01%. Kemudian biaya kirim sebesar 2.112.000 dengan persentase 0,79% dan biaya penyusutan sebesar 1.139.100 rupiah dengan total persentase 0,42%. Dengan biaya total yang dikeluarkan oleh para produsen lanting dalam periode 1 tahun yaitu sebesar 209.291.100 rupiah, dan keuntungan dalam waktu 1 tahun yaitu diperoleh dengan total sebesar 56.676.900 rupiah dengan total persentase 21,33%. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu 4.4 analisis efisiensi pemasaran dan keragaman pasar.
Di sini ada 4.4.1 analisis efisiensi pemasaran tabel 20 menjelaskan tentang producer share saluran pemasaran lanting di Desa Karanganyar. Dapat dilihat terdapat 4 saluran pemasaran di dalamnya, yaitu saluran pemasaran pertama dengan harga jual produsen sebesar 17.500 dan harga beli konsumen yaitu 17.500 juga. Artinya tidak ada perbedaan harga di dalamnya dan mendapatkan producer share sebesar 100%. Kemudian pada saluran kedua yaitu 17.000 harga jual produsen dan harga beli konsumen yaitu 24.000. Artinya sudah ada perbedaan harga yang cukup jauh di dalam saluran pemasaran kedua ini. Sehingga mendapatkan total producer share sebesar 71%. Kemudian pada saluran ketiga yaitu harga jual produsen sebesar 14.000 dan harga beli konsumen sebesar 18.500. Terdapat perbedaan harga namun tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar sehingga mendapatkan producer share sebesar 76%. Kemudian pada saluran keempat ini saluran yang melibatkan semua lembaga perantara di dalamnya sehingga mengakibatkan perbedaan harga yang cukup jauh di dalamnya, yaitu harga jual produsen sebesar 14.000 sedangkan harga beli konsumen yaitu 24.000. Perbedaan harga yang cukup jauh dalam saluran pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ini sehingga mendapatkan producer share yang sangat kecil yaitu sebesar 58%. Saluran yang paling efisien yaitu saluran pemasaran yang melibatkan satu lembaga perantara di dalamnya yaitu saluran pemasaran ketiga mendapatkan producer share sebanyak 76%. Artinya dalam producer share 76% itu diartikan bahwa perbedaan harga tingkat pengrajin dengan tingkat konsumen hanya 24%. Kemudian pada tabel 21 rasio antara biaya pemasaran dengan nilai penjualan produk yaitu sama, masih terdapat 4 saluran pemasaran di dalamnya, yaitu biaya saluran pemasaran pertama adalah Rp0 karena produsen tidak mengeluarkan biaya pemasaran di dalamnya, sehingga dan nilai penjualan produknya 17.500 hingga rasionya 0%. Untuk saluran pemasaran kedua yaitu biaya pemasarannya cukup tinggi yaitu sebesar Rp1.419 dan nilai penjualannya mencapai 24.000 sehingga mendapatkan rasio sebesar 5,9%. Untuk saluran pemasaran ketiga yaitu biaya pemasaran sebesar Rp111. Biaya pemasaran dibilang termasuk biaya pemasaran yang sangat murah dan biaya nilai penjualannya yaitu 18.500 sehingga mendapatkan rasio 0,6%. Kemudian saluran yang keempat yaitu 1.530. Di sini biaya pemasaran yang keempat ini lumayan banyak karena setiap saluran lembaga pemasaran ini terlibat di dalamnya dengan nilai penjualan per kilo mencapai Rp24.000 dengan hasil rasio yaitu 6,3%. Kesimpulan ini yang paling efisien yaitu pada saluran pemasaran yang ketiga yaitu sebesar 0,6%. Hal ini sesuai sejalan dengan kesimpulan dari penelitian Istiani ini mengenai hasil pengukuran efisiensi menggunakan producer share dan efisiensi menggunakan rasio. Jadi pemasaran pada saluran ketiga ini dia memiliki rasio 0,6%. Sehingga rasionya kurang dari 1%, maka dapat dikatakan efisiensi menurut dari penelitian Istianti ini. Slide selanjutnya yaitu 4.4.2 perihal saluran pemasaran dianalisis melalui metode SCP atau Structure, Conduct, and Performance. Yang pertama yaitu struktur pasar atau market structure, yaitu merupakan gambaran mengenai hubungan antara penjual dan pembeli yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran. Lanting yang diproduksi dan dijual memiliki karakteristik yang sama, yaitu mudah hancur jika salah dalam penempatan. Lembaga pemasaran yang terlibat yaitu terdiri dari 5 orang produsen, 2 orang pengepul tingkat desa yaitu pengepul gendis dan mahkota, dan 10 pedagang pengecer. Pemasaran lanting yang ada di Desa Karanganyar ini termasuk dalam pemasaran pada struktur oligopsoni, yaitu pasar yang bersifat tidak sempurna, yaitu suatu bentuk di mana pasar di dalamnya terdapat 2 atau lebih pembeli, biasanya pelaku usaha yang sebagai menguasai pasar dalam penerimaan pasokan. Selanjutnya yaitu perilaku pasar atau market conduct. Hasil penelitian mengenai perilaku pasar menunjukkan bahwa proses pembentukan harga pada produsen dengan pedagang pengepul hingga pedagang pengecer tidak melalui proses tawar-menawar. Karena harga yang terbentuk telah
ditetapkan oleh masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat. Produsen responden pada umumnya tidak mengalami kesulitan ketika memasarkan produk karena mereka telah bermitra kepada para pengepul yang ada di Desa Karanganyar, salah satunya itu pada pengepul gendis dan mahkota, untuk memasarkan produk mereka. Dan sistem pembayaran yang mereka lakukan itu sistem pembayaran tunai, sehingga para pengepul lain yang ingin masuk ke dalam desa tersebut sulit karena para pedagang sudah bermitra kepada pengepul yang sudah menetap lama di desa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pedagang pasar atau market performance, merupakan gambaran gejala pasar yang tampak akibat interaksi antara struktur pasar atau market structure dan perilaku pasar atau market conduct. Penelitian keragaan pasar yaitu dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu saluran pemasaran, pangsa produsen, rasio profit margin, dan margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan efisiensi pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan harga jual dan harga beli di berbagai tingkat pasar yang dilalui oleh suatu komoditas. Dalam hal ini adalah lanting menurut Wulandari 2018. Dan adapun saluran pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran lanting di Desa Karanganyar yaitu yang pertama ada saluran pertama dari produsen ke konsumen, kemudian saluran kedua yaitu dari produsen, pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran ketiga itu dari produsen, pengepul, dan konsumen akhir. Kemudian saluran pemasaran keempat yaitu melibatkan semua saluran yang ada, yaitu produsen, pengepul, pengecer, dan konsumen akhir. Baik, pada tabel berikut dapat dilihat yaitu tabel 21 dengan pangsa produsen, margin, dan rasio margin pemasaran. Pada poin pertama, produsen menjual harga lanting pada setiap saluran berbeda-beda. Saluran pertama 17.500, saluran kedua 17.000, saluran ketiga 14.000, dan saluran keempat 14.000. Untuk poin kedua itu pedagang pengepul, pada saluran ketiga harga beli 14.000 dengan share 75,67% dan harga biaya kirim yaitu Rp111 dengan share 0,6%, kemudian harga jual 18.500 dengan share 100%, margin pemasaran 4.389 dengan share 23,72%, dan margin keuntungan yaitu 4.500 dengan share 24,32%. Untuk saluran pemasaran yang keempat pada pedagang pengepul yaitu harga beli sama 14.000 dengan share 58,33%, biaya pengiriman Rp111 dengan share 0,46%, harga jual 17.000 dengan share 7,83%, margin pemasaran 2.889 dengan share 12,03%, dan margin keuntungan Rp3.000 dengan share 12,50%. Untuk poin ketiga itu pedagang pengecer, harga beli pada pedagang pengecer pada saluran kedua itu 17.000 dengan share 70,83%, biaya simpan Rp200 dengan share 0,83%, biaya kirim 1.219 dengan share 5,07%, kemudian harga jual 24.000 dengan share 100%. Pada saluran keempat juga sama, pedagang pengecer membeli Rp17.000 dengan biaya kirim Rp200, biaya simpan Rp200, biaya kirim Rp1.219 dan harga jual Rp24.000. Dan dari pedagang saluran kedua dan saluran ketiga memiliki margin pemasaran yang sama yaitu Rp5.581 dengan share 29,10%. Sedangkan untuk saluran pemasaran keempat yaitu dengan share 23,25%, dan margin keuntungan pada saluran kedua yaitu memiliki share Rp7.000 dengan memiliki margin sebesar Rp7.000 dengan share 23,25%, dan saluran keempat itu sama Rp7.000 dengan share 29,10%. Dari tabel 21 dapat dilihat harga beli konsumen yaitu saluran pertama 17.500, saluran kedua 24.000, saluran ketiga 18.500, dan saluran keempat 24.000. Total biaya yang dikeluarkan setiap dari seluruh lembaga pemasaran yaitu Rp1.419 dengan share 5,91 itu untuk saluran pemasaran kedua. Saluran pemasaran ketiga total biayanya Rp111 dengan share 0,6,
Dan saluran keempat total biaya 1.530 dengan share 6,37%. Total margin pemasaran dari setiap seluruh lembaga pemasaran, saluran kedua dengan total 22.581 dengan share 94,08. Kemudian saluran ketiga yaitu 18,389 dengan share 99,4, dan saluran keempat yaitu 22.470 dengan share 93,62. Dengan total keuntungan, saluran kedua mendapatkan total keuntungan Rp7.000 dengan share 29,16. Kemudian saluran ketiga dengan total keuntungan 4.500 dengan share 24,32, dan saluran keempat yaitu dengan total keuntungan Rp10.000 dengan share 41,66%. Dari situ kita dapat mengetahui total RPM pada saluran kedua yaitu 4,93 dan RPM pada saluran ketiga yaitu 40,54, serta total RPM pada saluran keempat yaitu berjumlah 6,53%. Tabel 21 menjelaskan bahwa keuntungan pedagang yang paling tinggi diperoleh dari pemasaran yang keempat, yaitu dengan total Rp10.000 per kilogram. Dan keuntungan pedagang terendah pada saluran ketiga yaitu Rp4.500 per kilogram. Penetapan harga jual yang tinggi menghasilkan margin keuntungan yang tinggi. Nilai rasio profit margin atau RPM pada tingkat pedagang pengecer diperoleh dari perbandingan margin keuntungan dengan biaya total. Nilai RPM paling besar pada saluran lanting yaitu melalui pedagang perantara dimiliki oleh saluran pemasaran yang ketiga sebesar 40,54. Artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer untuk pemasaran lanting akan diperoleh keuntungan sebesar Rp40,54. Dari analisis efisiensi dengan hasil pengukuran menggunakan producer share, rasio antara biaya pemasaran dengan nilai penjualan produk, dan analisis rasio profit margin atau RPM, maka dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran yang paling efisien hanya melibatkan satu lembaga perantara di dalamnya, yaitu pada saluran ketiga dari produsen, pedagang pengepul, dan konsumen akhir. Proses penentuan harga ditentukan oleh pedagang pengecer yang cenderung mempunyai kekuatan posisi tawar-menawar yang tinggi atau bargaining position, dan produsen sebagai penerima harga atau price taker. Pemasaran produk lanting cenderung membentuk pasar persaingan oligopsoni, yaitu merupakan salah satu bentuk pasar yang bersaing tidak sempurna, yaitu salah satu pasar yang belum terorganisir dengan sangat baik dan sering timbul ketidakadilan di dalam pasar. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari tugas akhir yang saya lakukan saat ini yaitu yang pertama, analisis saluran pemasaran lanting dan faktor penentunya. Terdapat 4 saluran pemasaran lanting di Desa Karanganyar, yaitu 1 saluran tidak ada pedagang perantara atau produsen dan konsumen. Kemudian 3 saluran lainnya yaitu menggunakan pedagang perantara, terdiri dari pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Adapun faktor-faktor penentu yang mengakibatkan panjang pendeknya saluran pemasaran lanting yaitu yang pertama, adanya pertimbangan pasar, kemudian pertimbangan produk, dan pertimbangan perantara. Yang kedua yaitu kesimpulan yang kedua yaitu analisis margin pemasaran dan keuntungan usaha lanting. Pada poin kedua ini kesimpulannya yaitu analisis margin pemasaran yang paling tinggi didapatkan pada saluran pemasaran kedua dengan jumlah Rp22.581. Dan keuntungan pemasaran yang paling tinggi yaitu pada saluran pemasaran keempat dengan jumlah keuntungan sebesar Rp10.000. Baik, masih lanjutan dari slide tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terakhir dan yang ketiga, analisis efisiensi saluran pemasaran lanting dan keragaman pasar. Saluran pemasaran lanting di Desa Karanganyar yang paling efisien yaitu dengan pengukuran efisiensi menggunakan producer share, rasio antara biaya pemasaran dengan penjualan produk, dan rasio profit margin atau RPM. Yaitu saluran pemasaran yang hanya melibatkan satu lembaga pemasaran di dalamnya, yaitu pedagang pengepul saja atau saluran pemasaran ketiga. Pemasaran produk lanting di Desa Karanganyar cenderung memiliki bentuk pasar oligopsoni atau pasar persaingan tidak sempurna, yaitu salah satu pasar yang belum terorganisir dengan baik dan sering timbul ketidakadilan dalam pasar. Sehingga saran yang peneliti berikan yaitu saran penulis pada penelitian mengenai keragaman pasar dan efisiensi pemasaran lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Dutatap, Kabupaten Pesawaran, yaitu
hendaknya para pelaku usaha lanting menggunakan saluran pemasaran yang ketiga, dimulai dari produsen, pengepul, dan konsumen akhir. Dari keempat saluran pemasaran yang ada, yang paling efisien yaitu saluran pemasaran yang ketiga. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya telah menyaksikan presentasi dari tugas akhir penelitian saya tentang judul Keragaman Pasar dan Efisiensi Pemasaran Lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Gunung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan penulis memohon maaf apabila ada tutur kalimat yang kurang berkenan maupun susunan bahasa yang kurang tepat. Penulis mohon ampun dan penulis mengucapkan terima kasih serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.